Ya, pemirsa, wacana pengendalian penyaluran bahan bakar minyak jenis Pertalite dan BBM bersubsidi mencuat. Beberapa pihak mengusulkan agar Pertalite dan solar subsidi diawasi penggunaannya. Dewan Energi Nasional misalnya mengusulkan Pertalite sebaiknya hanya dijual untuk kendaraan sepeda motor dan angkutan barang atau jasa. Wacana penggunaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan BBM bersubsidi mengemuka belakangan. Beberapa pihak mengusulkan agar Pertalite dan solar subsidi dibatasi penggunanya. Komisi 7 DPR RI misalnya yang meminta agar mobil mewah dilarang menggunakan Pertalite dan solar bersubsidi. Usulan pengendalian juga sempat disampaikan oleh Dewan Energi Nasional atau DEN. Masukan DEN Pertalite sebaiknya hanya dijual untuk kendaraan sepeda motor dan angkutan jasa atau barang. Sementara itu, Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas menyebut bahwa pemerintah sedang menggodok aturan terbaru soal penyaluran BBM. Penyaluran BBM subsidi juga rencananya akan mengoptimalkan teknologi seperti aplikasi My Pertamina. Seperti diketahui, konsumsi Pertalite di masyarakat sempat melonjak. Dalam rapat kerja atau raker dengan Komisi 7, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tashrif mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran solar di Januari hingga Maret 2022 over kuota 9,5%, sementara realisasi penyaluran Pertalite di Januari hingga Maret 2022 over kuota 14%. Konsumsi Pertalite yang melebihi kuota kemunculan dugaan bahwa adanya migrasi dari BBM kadar oktan atau RON 92 jenis Pertamax ke Pertalite. Maklum belakangan selisih harga antar keduanya melebar seiring harga minyak dunia yang meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, wacana pembatasan pembelian BBM Pertalite dan solar. Kita sudah tersambung kembali melalui Zoom bersama dengan Bapak Mamit Setiawan. Beliau adalah Direktur Eksekutif Energi Watch. Ya, halo, selamat pagi, Pak Mamit. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat pagi, Komite BDX. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Mamit. Ini menarik, wacana untuk pengendalian penyaluran BBM bersubsidi. Ada Pertalite, kemudian solar juga. Ini bagaimana tanggapan dari Energi Watch menyikapi wacana ini? Ya, pada prinsipnya kami sepakat ya untuk dilakukan pembatasan terhadap penggunaan Pertalite maupun solar subsidi ini. Karena memang saat ini harga minyak dunia sudah cukup tinggi dan terus berada di level di atas $100 per barrel ya. Di sisi lain kita tahu bahwa Indonesia adalah net importer, di mana saat ini produksi kita masih jauh cukup rendah ya dibandingkan dengan konsumsi yang ada. Nah, dengan demikian, apalagi harga keekonomian untuk Pertalite maupun solar subsidi ini masih sangat jauh sekali dari keekonomian, sehingga ini menjadi beban sebenarnya, beban bagi negara dan juga beban bagi badan usaha dalam hal ini Pertamina. Karena memang ada semacam kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha akibat adanya selisih harga dari harga yang dijual dengan harga keekonomian. Nah, kita tahu juga bahwa kemarin juga pemerintah dan DPR sepakat untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang jumlahnya cukup signifikan. Untuk kompensasi saja sudah mencapai 272 triliun tahun 2022 ini karena memang harga minyak dunia sudah menyentuh di level di atas $100 per barrel. Sedangkan di dalam asumsi APBN awal kita hanya di angka $63 per barrel untuk ICP kita. Jadi saya kira dengan adanya harga yang terus mengalami kenaikan ini, maka sudah saatnya kita melakukan yang namanya reformasi terhadap subsidi kita, Mas Pras. Tidak lagi kita melakukan subsidi terhadap barang, tetapi ke depan saya kira kita harus melakukan subsidi terhadap orang langsung. Sehingga subsidi ini memang benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang menerima, dan di sisi lain juga negara akhirnya tidak terlalu terbebani untuk subsidi BBM maupun kompensasi ini. Sehingga anggaran kita bisa digunakan untuk pembangunan yang lain, yang selain kita selalu berbicara tentang subsidi di sektor energi, Mas Pras. Oke, tapi kita bicara mengenai BBM ini ataupun sektor energi kan Pertalite, solar ini masih menjadi andalan lah, buffer untuk masyarakat menengah bawah begitu untuk bisa bertahan di tengah himpitan kemarin akibat pandemi meskipun aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak kembali. Menurut Anda momen yang paskah apabila wacana ini dikemukakan di publik begitu di tengah kondisi yang ada saat ini khususnya untuk Pertalite dan solar tadi? Ya, saya kira mau tidak mau, suka tidak suka dengan kondisi saat ini memang harus ada diwacanakan dan dilakukan sosialisasi ya seperti saat ini. Karena biar bagaimanapun tadi saya sampaikan
saat ini kompensasi ataupun subsidi yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak tepat sasaran. Tidak hanya kita bicara tentang BBM, tetapi juga misalnya terkait dengan LPG 3 kg. Nah, ini saya kira yang memang harus kita rubah gitu loh. Memang kita paham bahwa masyarakat masih belum terlalu tumbuh perekonomian, ya, tetapi pemerintah juga telah hadir saya kira dengan tidak melakukan kenaikan harga BBM subsidi dan juga listrik ya, sehingga tetap terjagalah perekonomian masyarakat. Nah, tetapi tinggal bagaimana kita membatasinya saja agar BBM ini bisa benar-benar tepat sasaran. Oke. Yang paling sering terjadi adalah berapapun kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, panjang tahun pasti kita akan melihat yang ada namanya over kuota. Jadi kenapa? Berarti kan ada yang tidak pas nih dalam memberikan, dalam membeli ataupun menggunakan produk-produk dari subsidi maupun kompensasi tersebut. Ambil contoh misalnya untuk solar subsidi. Solar subsidi ini saat ini pengguna terbanyak menurut saya adalah justru bukan masyarakat yang tidak mampu justru Mas, ataupun misalnya diperuntukkan untuk kendaraan sembako, angkutan umum. Tapi yang banyak adalah saat ini yang terjadi karena memang disparitas harga antara solar subsidi dengan non subsidi ini sangat tinggi. Kendaraan-kendaraan untuk perkebunan, untuk pertambangan, juga untuk angkutan logistik, ini yang banyak menikmati gitu. Belum lagi kendaraan pribadi juga yang memang seharusnya tidak perlu dan tidak layak untuk menggunakan subsidi, yang mereka menggunakan. Begitu juga untuk Pertalite. Di dalam jelas sekali bahwa yang memang penggunaan Pertalite ini banyaknya saya kira adalah kendaraan bermotor roda 2 misalnya seperti itu. Tapi banyak juga kendaraan pribadi seperti misalnya di dalam LCGC sendiri saya kira kan pada saat masyarakat membeli local green car ini kan sudah dikatakan bahwa RON yang BBM itu adalah RON tanpa timba ataupun RON 92. Tapi aktualnya banyak yang menggunakan Pertalite, begitu juga untuk mobil-mobil yang mewah saya kira pun masih banyak yang menggunakan. Jadi memang sangat sangat mudah terjadi yang namanya kebocoran terhadap penggunaan bahan bakar subsidi kita. Nah, Pak Mamit, tapi Anda melihat ini salah satu bentuk kewalahan tidak sih dari pemerintah untuk mengawasi begitu, memberikan pengawasan terhadap penggunaan ataupun penyaluran BBM bersubsidi tadi, baik yang untuk solar maupun Pertalite seperti yang Anda katakan tadi, kendaraan-kendaraan untuk komoditas pertambangan justru ataupun perkebunan yang tidak berhak pun akhirnya bisa menggunakan solar. Kemudian demikian juga dengan Pertalite, sehingga ya udah kita bikin aturan saja begitu, aturan main yang jelas begitu. Betul, karena memang saat ini kan tidak ada aturan main yang jelas ya dalam siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menggunakan produk-produk subsidi ataupun kompensasi ini. Di dalam peraturan atau Perpres sendiri pun sepertinya tidak mengatur secara detail. Lebih misalnya hanya kendaraan roda 4, angkutan umum, terus juga untuk truk misalnya dibatasi dengan maksimal roda 8 gitu kan ya. Terus juga perkebunan memang ada, tetapi kan yang jadi permasalahan adalah tidak ada yang namanya punishment ataupun larangan secara detail. Jadi di dalam petugas SPBU pun sepertinya sulit pada saat misalnya ada truk yang memang akan melakukan pengisian, tetapi sebenarnya truk itu adalah truk pertambangan, tetapi kan mereka tidak mempunyai hak untuk melarang gitu kan ya, untuk mengisi di SPBU tersebut. Nah, bentuk pengawasan ini yang saya kira benar-benar tidak ada, dan seharusnya BPH Migas saya kira yang memang berkompeten dalam melakukan pengawasan terhadap sektor subsidi di sektor hilir ini adalah yang paling bertugas sebenarnya. Tapi aktualnya kan keterbatasan personil pun menyebabkan ketidakmampuan lah dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi maupun kompensasi ini, Mas. Dengan metode tertutup ini saya kira yang saat ini yang sedang dipersiapkan dan cukup tepat menurut saya sih. Tapi menurut Anda apakah tidak akan mengalami kejadian yang sama apabila pembatasan juga dilakukan? Seperti misalnya tadi Dewan Energi Nasional atau DEN ini mengusulkan agar Pertalite digunakan untuk kendaraan sepeda motor, begitu, kemudian angkutan barang dan jasa. Kemudian bagaimana juga pengawasannya di lapangan? Apakah nanti petugas SPBU juga bisa melakukan penindakan kah? Atau mungkin teguran yang keras misalnya, khawatir kan mereka justru ada friksi di lapangan. Ya, makanya saya kira dengan perlu adanya perubahan terhadap peraturan presiden sendiri terkait dengan distribusi BBM ini harus segera dilakukan ya. Jadi perlu ada aturan yang jelas, perlu ada kekuatan hukum yang memastikan bahwa hanya mereka-mereka yang berhak saja yang menggunakan BBM subsidi maupun BBM kompensasi ini. Nah, tetap dengan mekanisme yang lebih detail gitu kan ya. Seperti yang sekarang misalnya disampaikan bahwa dengan menggunakan aplikasi My Pertamina ataupun saya kira ini menjadi salah satu solusi juga ke depan dan memang sedang dipersiapkan seharusnya,
karena ini kan lebih memudahkan dilakukannya verifikasi. Oke. Dan terkait dengan pendataan pun saya kira data dari TKS pun harus diperlukan, terus juga Pertamina harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam hal ini Korlantas Mabes Polri dan juga Kementerian Perhubungan terkait dengan kendaraan-kendaraan yang memang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi maupun BBM kompensasi ini. Jadi saya kira pertama adalah pastinya perlu ada perubahan regulasi terlebih dahulu sehingga para pelaku usaha dalam hal ini pemilik SPBU pun merasa tenang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pras, tidak terjadi gesekan di masyarakat pada saat terjadi pelarangan untuk menggunakan BBM subsidi ataupun BBM kompensasi ini, Mas Pras. Jadi saya kira memang perlu ada perubahan dulu lah, ada revisi dulu terhadap undang-undangan yang ada ataupun peraturan. Oke, tapi kalau kita cermati sebenarnya bukan kali ini saja, beberapa tahun lalu pada saat harga minyak mentah dunia juga mengalami kenaikan, pemerintah mewacanakan untuk kenaikan bahan bakar minyak juga begitu kalau tidak salah di tahun 2013 sampai dengan 2014 lalu begitu. Tapi akhirnya tidak jadi dinaikkan. Mungkin karena tadi adanya penolakan dari masyarakat begitu. Apakah hal yang sama akan terjadi dengan wacana ini? Ya, memang serba salah ya. Saat ini kan lebih kepada sebenarnya political will daripada pemerintah sendiri. Oke. Tapi saya kira kalau memang pemerintah merasa dan sudah tidak mampu ya, dalam artian bukan tidak mampu, beban keuangan terlalu besar untuk subsidi ini, Oke. ya harus pemerintah ini harus benar-benar konsisten dan harus benar-benar firm bahwa mereka akan melakukan pembatasan terhadap semua produk yang subsidi, terutama subsidi di sektor energi ini. Nah, apalagi kendala-kendala yang terkait dengan keuangan ini kan sangat besar sekali ya, gitu kan. Belum lagi badan usaha yang harus menanggung terlebih dahulu. Jadi memang menjadi beban yang bisa menjadi multiplier efek untuk semua pihak gitu loh. Jadi saya kira pemerintah harus benar-benar mempunyai political will, punya keinginan untuk untuk mengurangi konsumsi daripada BBM subsidi dan benar-benar merubah mindsetnya bahwa subsidi ini harus tepat sasaran, tidak seperti saat ini dihambur-hamburkan dan juga akhirnya justru yang banyak menikmatinya adalah masyarakat yang memang seharusnya tidak mendapatkan subsidi ataupun tidak mendapatkan kompensasi gitu. Nah, cuma kendalanya Mas Pras adalah kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke tahun politik ya 2023, ini kan sudah berjalan dalam hitungan bulan ya. Nah ini yang makanya saya katakan tergantung daripada political will yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan sejumlah infografik untuk Anda, data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ini perbandingan alokasi dan realisasi untuk subsidi BBM dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Kita lihat untuk alokasi subsidi BBM dan realisasinya di tahun 2018 ini nampaknya lebih tinggi dari realisasi dari alokasi. Kemudian di tahun 2019 justru penurunan dari alokasi subsidi 100,6 triliun sementara realisasinya tercatat 41,1 triliun rupiah. Adapun di tahun 2020 ada peningkatan kembali dari 41,1 triliun menjadi 47,7 triliun untuk realisasi. Kemudian di tahun lalu 2021 dari 56,9 triliun rupiah menjadi 83,8 triliun rupiah. Dan berikutnya bagaimana dengan harga BBM Pertamina per 1 Juni 2022. Untuk Pertalite pemirsa memang masih stabil di Rp7.650 per liter. Untuk Pertamax kemudian ada yang Rp12.500, Rp12.750, kemudian Rp13.000 per liter. Adapun untuk Pertamax Turbo Rp14.500 sampai dengan Rp15.100 per liter, Dex Lite Rp12.950 sampai dengan Rp13.550 per liter. Adapun Pertamina Dex Rp13.700 sampai dengan Rp14.300 per liter. Lantas bagaimana dengan volume penyaluran Pertalite dan solar bersubsidi di tahun 2022? Untuk Pertalite pemirsa mencapai 23,05 juta kiloliter, sementara biosolar 15,1 juta kiloliter. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Ya, Pak Mamit, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, Anda memang concern terhadap penggunaan dana subsidi yang alokasinya selalu jebol begitu untuk realisasinya. Apakah ini juga menjadi salah satu yang bisa terwujud kalau tadi sudah kita bahas beberapa tahun lalu ada wacana kemudian tidak jadi di tahun ini begitu, di mana upaya untuk menaikkan harga jual BBM bersubsidi menjadi satu hal yang sangat sensitif sekali sehingga mungkin dipilih
skema atau ada wacana untuk melakukan pembatasan saja ini, Pak Mamet. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ya seperti tadi infografis yang disampaikan kan memang tidak pernah kita selalu bahkan seringkali kita over kuota ya dari Oke. yang dianggarkan dengan realisasi. Ini membuktikan bahwa memang tidak ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan BBM subsidi maupun subsidi tersebut ya. Karena memang saat ini siapapun berhak untuk menggunakan BBM subsidi, tidak ada aturan yang melarang sama sekali. Mungkin ada di dalam peraturan presiden dilarang untuk misalnya kendaraan dengan maksimal roda truk dengan maksimal roda 8 gitu kan ya. Tetapi dalam aktualisasinya kan banyak yang tadi potensi-potensi terjadinya penyelewengan ini kan sangat besar sekali gitu loh. Oleh karena itu, kenapa kita selalu jebol? Karena memang tidak ada pembatasan gitu loh untuk menggunakan BBM subsidi tersebut. Makanya saya kira dengan adanya wacana ini, dan saya harapkan ini bukan menjadi wacana, ya mudah-mudahan bisa direalisasikan, itu bisa membantu paling tidak agar beban keuangan negara itu memang benar-benar tepat sasaran, dan pasti subsidi kita tepat sasaran. Ini yang saya selalu tekankan. Subsidi ini harus tepat sasaran karena sudah terlalu lama subsidi kita ini tidak tepat gitu loh. Banyak orang-orang yang memang tidak yang menikmati justru orang-orang yang memang tidak orang-orang yang mampu gitu loh. Oke. Dan ini yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat, dan mudah-mudahan pun ya tadi bahwa dengan adanya wacana dari sekarang masyarakat bisa tersosialisasikan Mas Pras bahwa barang subsidi ini hanya seharusnya untuk orang-orang yang tidak mampu, yang diperuntukkan untuk menengah ke bawah gitu loh. Nah, Oke. wacana ini terus diberlakukan, disampaikan sampai akhirnya saya kira nanti ada edukasi. Walaupun saya yakin dengan wacana yang sekarang disampaikan akan terjadi penolakan, iya. Pasti sudah mulai ramai lah ya terkait dengan penolakan terkait apalagi dengan berbagai macam alasan. Kita baru pandemi ini, baru selesai pandemi, ekonomi belum tumbuh. Tetapi ya seberapa mampu dan seberapa kuat keuangan negara dan badan usaha untuk menanggung jika tidak ada pembatasan, ataupun kalau memang mau jalan simpelnya ya udah kita naikkan misalnya BBM subsidi. Ya, Oke. itu akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi saya kira gitu kan. Bahkan menurut saya sih lebih baik ya misalnya ini solar subsidi, saya sangat concern di solar subsidi karena solar ini sangat jauh sekali selisihnya dan banyak potensi penyelewengannya juga sangat besar gitu. Oke. Kalau mau dihapuskan saja misalnya solar subsidi, misalnya seperti itu gitu kan ya. Nah, ataupun dinaikkan tapi dengan disparitas harga dengan jangan Dexlet misalnya tidak terlalu jauh gitu kan ya. Oke. Dan ini menjadi salah satu solusi juga gitu kan. Tetapi kan tadi kita akan menjelang tahun politik dan saya kira benturannya akan semakin besar kalau sampai terjadi adanya kenaikan terhadap barang-barang subsidi ini sih Mas Pras gitu loh. Baik. Tapi kalau kita lihat tadi penggunaan aplikasi My Pertamina tadi yang sempat Anda ulas juga, ini sejauh mana akan menjadi satu langkah yang efektif? Mengingat sebenarnya masyarakat kan selalu dihimbau untuk tidak menggunakan ponsel atau handphone gadget pada saat berada di SPBU. Lantas bagaimana pada saat pemanfaatannya? Iya, ya penggunaan My aplikasi Pertamina saya kira ini menjadi salah satu solusi ya yang paling cepat lah ya. Daripada kita harus mendevelop satu sistem baru, satu aplikasi baru, kenapa tidak kita gunakan satu sistem yang sudah ada dan sekarang ini sudah berjalan oleh Pertamina gitu loh. Dan saya kira saya pun salah satu pengguna setia aplikasi My Pertamina gitu, dan sejauh ini semuanya berjalan dengan aman dan tidak ada kendala. Saya menggunakan handphone pada saat memang hanya akan melakukan pembayaran saja. Pada saat kita akan melakukan pembayaran, kalau tidak kita akan taruh handphone, setelah selesai baru kita akan menggunakan handphone untuk membayar melalui aplikasi My Pertamina. Lantas memang tidak mudah Mas Pras untuk menggunakan aplikasi My Pertamina, apalagi kalau memang ini bicara tentang pembatasan subsidinya yang untuk masyarakat yang tidak mampu. Betul. Ini Kemarin juga teman-teman bertanya, masyarakat yang tidak mampu ini terutama orang tua kan masih gaptek akan teknologi. Bagaimana mensiasatinya Mas? Ya kan betul. belum. Nah, ya memang ini bisa menjadi kendala saya kira dan memang harus menjadi pertimbangan pemerintah juga. Tetapi saya kira meskipun orang tuanya misalnya sudah gaptek ataupun memang yang tua-tua ini, tetapi kita tahu saya juga berkunjung ke beberapa daerah ya paling tidak anak mereka sudah bisa menggunakan teknologi handphone pintar gitu kan, bisa menggunakan bisa membantu orang tua mereka juga. Kedua juga saya juga meminta kepada pemerintah juga bahwa jika memang kita akan melakukan digitalisasi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina ataupun apapun itu nanti namanya,
apapun itu produknya, adalah terkait dengan infrastruktur. Kita tahu bahwa salah satu kendala di daerah adalah terkait dengan sinyal gitu kan ya. Oleh karena itu infrastruktur untuk pembangunan telekomunikasi ini harus segera dilakukan secara optimal agar program digitalisasi ataupun pembatasan dengan aplikasi ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Jangan sampai nanti secara sistem sudah siap tetapi ternyata secara infrastruktur untuk telekomunikasinya masih belum siap. Akhirnya kan tidak berjalan secara optimal dan akhirnya kembali ke metode manual misalnya. Kemarin juga ada yang menanyakan kenapa nggak menggunakan kupon ataupun voucher, Mas. Saya bilang bisa gitu kan. Tidak ada masalah pemerintah akan menggunakan kupon ataupun voucher. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita memberikan voucher ataupun kupon kepada masyarakat, potensi terjadinya penyelewengan ataupun jual beli ini sangat besar sekali gitu kan ya. Karena sedang dalam bentuk voucher dan dia bisa melakukan transaksi, bisa menjual malah disalahgunakan, dijual belinya lagi. Jual beli di situ. Nah, yang paling memungkinkan juga saya kira adalah dengan menggunakan program yang sudah dibuat oleh pemerintah, misalnya dengan Kartu Indonesia Sejahtera. Saya kira ini bisa menjadi salah satu poin entry juga yang bisa menjadi poin untuk digunakan kartu tersebut pada saat masyarakat akan melakukan pembelian BBM subsidi. Pernah ada wacana untuk menggunakan fingerprint, face, saya kira itu terlalu mahal dan terlalu membutuhkan biaya cukup tinggi dan waktu ya. Pak Mamit, dengan kondisi yang ada seperti yang Anda sampaikan, kenaikan harga minyak mentah dunia, beban subsidi yang overload, kemudian lebih kepada penggunaan yang tidak tepat sasaran, lantas kapan momen yang pas nih apabila pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan ini? Mengingat tadi masih banyak ternyata kendala yang juga harus segera dibenahi, baik infrastruktur untuk telekomunikasinya, sistem, dan juga mungkin yang paling utama adalah pemahaman masyarakat sendiri nih untuk penggunaan aplikasi tadi. Ya, saya kira paling mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasikan ya untuk melakukan pembatasan ya. Karena tahun ini kan pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk melakukan penambahan anggaran untuk kompensasi dan subsidi. Karena memang anggaran sudah ada, berarti saya kira tinggal saat ini kita melakukan mekanisme untuk pembatasan di tahun depan misalnya seperti itu. Jadi sampai tahun 2022 ini pemerintah mempersiapkan sistem dan juga perundang-undangan, saya kira peraturan yang paling penting ini bahwa ada perundang-undangan agar badan usaha dalam hal ini Pertamina dan juga tugas SPBU ini benar-benar yakin bahwa mereka tidak salah dan tidak sampai ada konflik sosial di masyarakat ataupun pada saat melakukan pengisian. Nah, saya kira ini paling cepat harusnya sih akhir tahun ini semua bisa berjalan, Mas Pras, gitu kan ya. Selama memang semua kementerian, semua lembaga mempunyai satu frame yang sama gitu loh. Saatnya kita mengurangi ataupun kita membatasi penggunaan BBM subsidi dan BBM kompensasi ini agar tepat. Karena kalau tidak ada frame yang sama, saya kira agak sulit juga gitu loh. Tidak bisa Pertamina berjalan sendiri, Kementerian SDM berjalan sendiri gitu kan. Dukungan dari semua pihak karena yang terkait satu data misalnya. Misalnya Kementerian Sosial dalam hal ini yang menerbitkan data DTKS gitu kan ya. Tetapi karena memang belum ada updating data, akhirnya agak sulit juga gitu kan. Nah, terus juga Pertamina kan harus melakukan verifikasi misalnya kepada Mabes Polri terkait dengan data nomor plat nomor kendaraan ini apakah memang benar gitu kan ya. Terus juga Kementerian Perhubungan terutama terkait dengan angkutan umum apakah memang. Nah, jadi saya kira memang masih cukup panjang waktu untuk mempersiapkan ini. Tapi harapan saya ya BBM ini sudah saatnya kita melakukan reformasi terhadap subsidi gitu loh. Tidak lagi kepada barang, tetapi sudah saatnya kita melakukan subsidi kepada orang agar tepat sasaran. Itu dia. Tinggal kita lihat bagaimana nanti actionnya dari pemerintah sehingga persiapannya harus benar-benar matang begitu dan juga menyiapkan masyarakatnya sendiri yang paling utama begitu Pak Mamit sehingga mereka juga bisa menerima adanya pembatasan untuk penggunaan BBM Pertalite maupun solar subsidi tadi. Baik Pak Mamit, terima kasih banyak nih atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Pak Mamit. Terima kasih, salam sehat Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.